Sebelum saya menjelaskan terlebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe di channel saya, karena dengan subscribe, teman-teman baru saja mendukung channel Heri Kiswanto 16 untuk terus berkembang di dunia YouTube. Baiklah teman-teman, saya menggunakan USB Soundcard Tupperware V8S. Teman-teman bisa lihat di sini, dalam genggaman seperti ini, pas, elegan, casingnya ini terbuat dari besi ya teman-teman. Jadi walaupun harganya tidak sampai 200.000, tapi ini bukanlah soundcard yang menurut saya bukan soundcard yang murahan. Dan kualitasnya menurut saya ini kualitas menengah lah. Ini tampilan V8S-nya lebih dekat. Walaupun dia ini bentuknya mini dan kecil, tapi dia sudah memiliki Bluetooth. Jadi kita tidak perlu menggunakan kabel, langsung menghubungkan Bluetooth saja, di pairing ke PC kita atau ke komputer kita. Saya masih lebih suka menggunakan kabel karena biasanya jaringan itu rentan gangguan. Nah, di sini ada tombol powernya teman-teman. Bisa lihat, kita bisa menekan lama, tombol power itu menyala. Lalu di soundcard ini sudah memiliki main volume, ini volume utama. Lalu juga ada efek echo-nya ini yang membuat suara itu menjadi menggaung begitu. Lalu sudah dilengkapi juga dengan fitur treble. Kemudian dilengkapi dengan fitur bass juga. Lalu juga ada volume atau untuk mengontrol record saat kita melakukan recording. Kemudian di sini ada volume untuk musik. Misalkan kita menggunakan HP atau menghubungkan dari mixer ke soundcard ini, volumenya akan di-setel lewat volume musik ini. Lalu di sini ada volume untuk monitor. Ini biasanya untuk kita mendengar lewat headphone atau headset. Ada tombol-tombol di bawah-bawah sini, teman-teman. Ini adalah efek-efeknya, sound effect. Nah, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ini bagian belakangnya. Di sini ada Live View 1 dan Live View 2. Dan Live View 1 dan 2 ini kita bisa gunakan untuk menghubungkan dari misalnya smartphone. Teman-teman memiliki dua buah smartphone yang berbeda, mungkin itu Android ataupun Apple. Itu dari port headset di smartphone ini bisa dihubungkan ke Live 1 dan Live 2 ini. Kemudian di sebelahnya lagi ada accompany instrument ini. Accompany instrument ini, inilah yang biasa saya gunakan untuk menghubungkan dari mixer ke soundcard ini. Kemudian di sebelahnya lagi ada port charging. Yang jelasnya kalau kita mendengar istilah charging itu pasti untuk mengisi baterai. Karena soundcard ini ditenagai oleh baterai. Satu lagi bagian penting di charging ini adalah untuk menghubungkan soundcard ini ke PC atau laptop melalui koneksi USB. Lalu di sebelahnya ini ada speakerphone. Ini speakerphone ini teman-teman bisa sebagai monitor, bisa menggunakan speaker monitor atau menggunakan headphone seperti ini. Dan di sebelahnya lagi ada port headset. Port headset ini bisa dipakai untuk ya menggunakan headset, entahkah itu headset HP atau headset apa saja, bisa juga dijadikan sebagai monitor. Dan kita lanjut lagi di sebelahnya, ini adalah port untuk condenser mic. Condenser mic itu biasanya mic yang digunakan untuk rekaman, yang memerlukan phantom 48 volt, seperti ini mic-nya teman-teman. Dan yang terakhir, di sini adalah port untuk dynamic mic. Itu mic biasa yang paling umum digunakan seperti ini. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi. Kabel dan jack yang diperlukan untuk kita melakukan live streaming. Yang pertama adalah teman-teman perlu menyiapkan kabel USB micro sebagai kabel data dan charging. Ini dia. Kemudian yang kedua yang kita perlukan adalah jack 3,5 mm male to micro USB. Contohnya kayak gini teman-teman. Ini jack audio 3,5 mm dan ini adalah port micro USB. Ketika kita membeli soundcard V8 itu sudah termasuk kabel ini juga. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang kita perlukan adalah kabel perpanjangan jack 3,5 mm
male and female. Ini sih menurut saya masih opsi, tapi bagaimanapun juga ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan kabel bawaan dari soundcard ini, itu pendek sekali, kurang lebih setengah meter saja teman-teman. Jadi untuk menjangkau mixer, antara mixer dan soundcard ini, itu harus selalu berdekatan. Jadi supaya seandainya antara soundcard dan mixer itu berjauhan, itu memerlukan perpanjangan kabel ini. Dan yang terakhir teman-teman, kita harus memiliki konverter jack 6,5 mm to female 3,5 mm. Contohnya kayak gini. Ini nanti akan dicolokin ke port headphone di mixernya. Ini 6,5 mm dan ini 3,5 mm. Ini akan dicolokkan ke sini nanti teman-teman, ke mixer ini di bagian pons ini. Nah, dari sini baru dihubungkan nanti ke USB soundcard itu tadi, ke V8-nya. Oke, baik teman-teman. Mari kita langsung mempraktekkannya saja, menghubungkan mixer ini ke USB soundcard V8 yang baru saja kita review bersama-sama. Nah, sekarang kita mau langsung saja mempraktekkannya, menghubungkannya ke laptop dan ke mixer. Teman-teman, kita perlu kabel ini, kabel USB micro USB ini. Kita akan hubungkan micro USB ini ke port charging di sini ya, ke port charging ini. Kita colokkan terlebih dahulu. Oke, begini teman-teman, dia nggak bisa masuk semua ya, tapi yang jelas ini udah berfungsi. Kemudian kita ambil lagi satu kabel, ini konverter dari micro USB ke jack 3,5 mm. Pasang di accompany instrumen begini. Oke, teman-teman bisa lihat dia sudah dipasang di accompany instrumen. Ini dia. Nah, saya gunakan ini kurang lebih 3 meter. Lalu yang jack 3,5 mm tadi yang udah kita colokin ke soundcard, kita sambungkan ke sini. Oke, begini teman-teman jadinya. Dan yang ini tadi teman-teman, kita akan hubungkan ke laptop melalui port USB. Ini adalah HDMI ke monitor 2 saya. Dan ini adalah soundcardnya tadi. Jadi posisinya kayak gini teman-teman. Nah, sekarang kita ke mixer. Kita memerlukan jack ini yang sudah saya jelaskan tadi, konverter dari 6,5 mm ke female 3,5 mm. Ini kita akan colokkan di port yang ada tulisan pons-nya ini, teman-teman. Yang ada tulisan pons seperti ini, kita colokkan di sini, ya. Setelah itu, kabel perpanjangan tadi yang jack 3,5 mm ini dicolokkan ke sini. Jadi kalau kita lihat posisinya itu kayak gini ya teman-teman, lihat ini kabelnya perpanjangan tadi, kemudian ini masuk ke soundcardnya, lalu ke laptopnya juga. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau seperti ini settingannya sudah benar, tinggal kita nyalakan soundcardnya saja. Ini kita klik dan tahan sampai lampunya biru seperti itu. Nah, itu soundcardnya sudah menyala. Nah, baiklah teman-teman, kita akan setting USB soundcard ini di laptop kita ini. Kita harus masuk ke bagian audio di sini, kita klik kanan, lalu kita pilih open sound setting. Kemudian teman-teman cek di sini sound output, choose your output device. Teman-teman bisa pilih di sini, ini speaker bawaan laptopnya, lalu ini adalah speaker dari V8 tadi. Nah, ini saya pilih bawaan laptop saja. Tapi di bagian input ini kita harus memilih mikrofon MV-Sicon ini B1 USB audio, yaitu soundcard V8 ini. Kita pilih ini di sini. Dan setelah itu selesai teman-teman. Di bagian ini kita tinggal close saja. Nah, sekarang kita masuk ke OBS.
klik di OBS. Nah, untuk pengaturan di OBS ini, teman-teman klik di menu setting di sini, lalu pilih audio. Desktop audionya biarkan default saja, tetapi bagian mic atau auxiliary audio, teman-teman pilih MV-Sikon B1 USB audio, yaitu Soundcard V8 ini tadi. Klik di sini, lalu tekan apply, setelah itu di OK. Nah, kita akan tes apakah Soundcard ini berfungsi. Ini adalah tombolnya, teman-teman. Kita kalau mau mendengarnya menggunakan headphone, itu kita membesarkan volumenya ini. Untuk headphone yang dicolokin di belakang ini ada port headphone. Kita bisa membesarkan volumenya dari sini. Dan ini adalah volume utamanya yang akan masuk ke laptop ini. Ini bagian ini yang ada tulisan musik ini, teman-teman. Yang ada tulisan musik ini adalah volume utamanya yang dari mixer ke soundcard baru ke laptop. Ini volume utamanya. Nanti ada indikatornya di sini, teman-teman bisa cek saja. Kita akan tes. Saya akan menggunakan mikrofon terlebih dahulu di mixer ini. Saya naikkan volumenya. Saya akan berbicara menggunakan mikrofon. Cek 1. Ya, teman-teman bisa lihat mikrofon ini terdeteksi di OBS tadi. Ya, teman-teman bisa cek saja indikatornya. Kita besarkan volumenya, teman-teman, di mixer ini. Nanti di OBS juga otomatis akan naik volumenya, teman-teman. Oke, ini saya sudah besarkan sampai ke level merah, tapi ini sangat tidak disarankan karena kalau sudah mencapai level merah itu suaranya akan cempreng, teman-teman. Suaranya akan pecah, tapi sebaiknya teman-teman berada di antara level hijau dan kuning saja, seperti ini. Jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lembut, yang sedang-sedang saja. Jadi antara hijau dan kuning ini saja dari mixernya. Ini bisa kita kontrol, kecilkan volumenya, besarkan lagi, itu tergantung selera kita. Nah, sekarang saya akan coba menambahkan suara keyboard di sini. Nanti teman-teman bisa mendengar suaranya seperti ini. Saya start recording saja. Suaranya seperti yang saya record ini, seperti itulah suara yang di stream. Saya start recording saja seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat dan bisa mengetes suaranya menggunakan headphone teman-teman. Nah, kemudian saya akan menyalakan satu lagi keyboard. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Saya nyanyi lagu dari utara ke selatan. Baik. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan saya dalam tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe di channel saya. Dan jangan lupa di-share ya. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.
kiranya kita selalu diberikan oleh Tuhan kekuatan serta pengharapan yang baru.